Selamat siang, nama saya Clara Dika Putri dari 12 IPS 2 absen 5. Nama saya Evelyn Teresa dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 12. Halo, nama saya Sally Christine dari kelas 12 IPS 1. Kenalkan, nama saya Angelika Malam Tabarus dari kelas 12 IPS 3. Positif dan negatif di masa pandemi seperti ini, positifnya adalah murid-murid atau anak-anak menjadi memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Negatifnya adalah kebanyakan materi yang diberikan oleh guru tidak terserap penuh oleh peserta didik karena kurangnya media, kurang tersampaikannya materi yang diberikan. Dampak positif belajar daring. Yang pertama, memunculkan kreativitas bagi siswa. Kedua, kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ketiga, peka terhadap perubahan. Keempat, metode belajar yang variatif. Kelima, mau tidak mau kita harus mengeksplorasi teknologi. Negatif belajar daring. Yang pertama, siswa kurang bersosialisasi. Belajar daring akan membuat siswa lebih memfokuskan diri pada handphone, sehingga pergerakan sosialisasinya secara langsung berkurang. Kedua, tanpa belajar tatap muka atau sekolah, siswa akan berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terpantau oleh guru. Yang ketiga, pencapaian belajar yang menurun. Dengan belajar daring, siswa akan lebih banyak bermain game dibandingkan fokus akan sekolah atau belajarnya. Yang keempat, ancaman siswa putus sekolah karena pandemi COVID-19. Setiap kondisi ekonomi keluarga anak berbeda-beda, sehingga siswa beresiko putus sekolah lantaran terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Kelima, siswa beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Keenam, terbatasnya handphone dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring siswa. Hal positif adanya pembelajaran jarak jauh adalah kita mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Dan hal yang negatifnya kita cenderung lebih malas dan juga lebih sering menunda pekerjaan yang telah diberikan oleh guru karena kita merasa mempunyai waktu yang cukup banyak. Kalau menurut saya, dampak negatifnya itu yang pertama, anak menjadi kurang bersosialisasi. Lalu kedua, itu ancaman putus sekolah. Anak beresiko putus sekolah itu karena lantaran terpaksanya bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Lalu dampak positifnya itu ada anak memilih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Lalu sebagian anak merasa ada yang nyaman belajar dari rumah karena tidak ada yang berisak. Selanjutnya, apa yang kamu sediakan ketika ingin keluar rumah di masa pandemi seperti ini? Kalau saya, yang sangat penting dan terutama yang pertama saya menyediakan masker, saya menyediakan hand sanitizer. Setelah itu saya bisa membawa barang bawaan seperti membawa alat makan sendiri, membawa tisu basah, membawa tisu kering juga, dan membawa masker cadangan, dan lain-lain yang dibutuhkan di saat masa pandemi seperti ini. Yang selalu saya sediakan ketika saya ingin keluar rumah, itu saya akan selalu membawa sanitizer atau tisu basah. Lalu saya menggunakan masker yang menutupi secara sempurna untuk menutupi hidung, mulut, dan dagu. Yang selalu saya sediakan ketika ingin keluar rumah seperti masker dan juga hand sanitizer. Dan juga saat di luar rumah kita harus bisa menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan juga menghindari kerumunan. Biasanya kalau keluar rumah saya tidak lupa membawa hand sanitizer, lalu juga membawa masker baru juga kalau misalnya pergi full 24 jam, lalu juga membawa disinfektan untuk menyemprot tempat-tempat umum yang akan saya duduki. Lalu selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan kamu jika orang tidak mau mematuhi protokol kesehatan? Tanggapan saya itu sangat menyedihkan karena virus yang sedang melanda di dunia termasuk di negara Indonesia itu sangatlah berbahaya untuk kesehatan. Alangkah baiknya kita bersama-sama menjaga kesehatan. Jika orang tidak mau mematuhi
protokol kesehatan, menurut saya kita perlu menjauhi orang yang seperti itu, karena bahaya juga kalau misalkan kita tetap dekat orang tersebut sedangkan orang tersebut tidak mematuhi protokol dan tiba-tiba dia sudah terkena COVID tapi ternyata dia tidak sadar karena dia termasuk orang tanpa gejala. Jadi kita kalau mengetahui ada orang yang seperti itu, lebih baik kita tidak dekat-dekat dan menjauhi orang seperti itu. Tanggapan saya kepada orang yang tidak mau menaati protokol kesehatan sangat sedih. Virus corona merupakan virus yang gampang sekali menyebar. Maka dari itu kita harus bisa menaati protokol kesehatan tersebut. Karena protokol kesehatan ini sangat penting bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain untuk memutuskan tali penyebaran virus corona tersebut. Jika ada orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut, kita harus menegurnya atau memberi peringatan. Karena kalau orang itu tidak mematuhi protokol kesehatan, akan mendapatkan dampaknya juga kepada dirinya dan juga kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya ada bagaimana sikapmu ketika pemerintah memperpanjang pembelajaran jarak jauh. Kalau sikap saya, mungkin saya akan merasa sangat bosan karena pembelajaran melalui aplikasi Zoom atau yang lainnya, pembelajaran online ini sangat sulit untuk mendapatkan konsentrasi dan juga sangat sulit untuk mengerti pelajaran apa yang disampaikan oleh guru kepada kita. Jika seandainya pemerintah memperpanjang jarak jauh, saya mau tidak mau suka tidak suka harus menerimanya karena ini juga demi kebaikan bersama juga agar Indonesia kembali cepat pulih dan beraktivitas seperti semula. Jika pemerintah memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh, sikap saya tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, karena bagaimanapun juga pemerintah akan berusaha melakukan yang terbaik untuk kita, dan mungkin menurut mereka itu adalah salah satu jalan terbaik agar virus COVID ini tidak semakin menyebar dan mengeluarkan kelompok baru. Karena jika sudah muncul dalam kelompok sekolah itu akan lebih susah lagi. Seperti itu sih menurut saya. Menurut saya, jika pemerintah memperpanjang masa pembelajaran jarak jauh, itu sangat sedih. Walaupun kita harus menjaga kesehatan dalam wabah virus ini, namun ada baiknya juga belajar dari jarak jauh.